Sahabat berani mikir, dalam melakoni peran sebagai makhluk, ada tuntutan kepada manusia agar berperilaku selaras dengan kehendak penciptanya. Adapun hal itu tertuang dalam kitab suci. Namun ketika seseorang mengambil referensi dari Alkitab, maka umumnya orang akan menyangka dia beragama Kristen. Lalu muncul pertanyaan berikut, kamu Kristen ya? Begitu pula ketika seseorang mengambil referensi dari Al-Quran, maka umumnya orang akan mengira dia beragama Islam. Dan pertanyaan yang mengidentifikasikan pun muncul, kamu Islam ya? Jadi Alkitab diidentikan kepada agama Kristen dan Al-Quran diidentikan kepada agama Islam. Itulah paradigma yang muncul tatkala ayat dalam kitab suci dijadikan referensi. Seolah-olah kitab suci tertentu adalah milik agama tertentu pula. Padahal, bukankah kitab suci yang ada adalah diturunkan oleh Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta ini untuk makhluk yang bernama manusia? Kitab suci dengan tegas menyatakan tentang dirinya bahwa ia adalah petunjuk hidup bagi manusia. Tentu saja ini untuk seluruh manusia, tanpa memandang suku, agama, ras, maupun strata sosialnya. Asalkan disebut manusia, maka kitab suci adalah petunjuk hidup bagi dia dalam kehidupan. Kitab suci Al-Quran juga menyebutkan bahwa kitab-kitab terdahulu, Taurat dan Injil, juga sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Selain sebagai petunjuk bagi manusia, kitab suci juga berfungsi sebagai alat ukur kebenaran. Layaknya sebuah alat ukur, jika kita ingin mendapatkan suatu ukuran yang pas dan ideal, tentu kita membutuhkan semisal meteran atau timbangan, sehingga kita bisa mendapatkan ukuran yang pas, sesuai dengan kondisi yang dikehendaki. Demikian pula halnya dalam menentukan kebenaran. Tentu harus ada alat ukurnya juga. Itulah kitab suci. Jadi, untuk menjadikan sebuah kehidupan yang ideal dan manusia yang ideal pula, maka kitab suci harus menjadi standar dalam menentukan pas atau tidaknya tata kehidupan dan perilaku manusia yang menjalaninya. Dengan demikian, berarti agama bukanlah yang menentukan benar salahnya manusia. Sahabat berani mikir, sejarah telah membuktikan ketika kitab suci dijadikan aturan positif dalam mengatur kehidupan umat manusia, maka akan tercipta sebuah kehidupan yang damai sejahtera, sebagaimana Musa dengan Yerusalemnya, yang diulangi kembali oleh Yesus Kristus dengan Yerusalem kedua, dan Nabi Muhammad SAW dengan Yerusalemnya. Kalau kita mau berpikir jernih bahwa landasan kehidupan yang dipakai oleh ketiga anak manusia itu adalah kitab suci. Jadi kesimpulannya, kitab suci bukanlah bicara tentang agama tertentu, tetapi kitab suci adalah petunjuk hidup bagi manusia yang menghendaki terciptanya kehidupan yang damai sejahtera di muka bumi. Dengan penjelasan ini, masihkah kita berpikir kitab suci milik agama tertentu? Mari berani mikir.